الحمد لله رب العالمين الذي جعل الفقه صراط المستقيم لمن سلك منهاج الله المبين والذي جعل الجنة النعيم لمن تفقه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan inayah pertolongan Allah sehingga di malam hari ini kita sama-sama berkumpul di satu majelis yang insyaallah diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala musannif rahimahullah ilanqal di dalam kitab Siratal Mustaqim ila Jannatin Na'im. Nah, jadi ini pengajian kitab fikih. Fikih ini menyangkut masalah ibadah kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab ibadah itu tentunya harus didasari dengan ilmu agama. Dan ilmu agama itu hukumnya wajib ada gurunya. Gurunya itu berguru lawan gurunya, terus sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan demikian ibadahnya akan benar. Maka apabila bujur ibadahnya akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Tapi bila orang itu ibadahnya salah, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena salah. Gitu kan. Orang misalnya bukan kendaraan hanyar kendaraannya. NMAX misalnya. Inyang ini kada bisa menyupir kendaraan atau mengemudi kendaraan yang itu. Kenapa? Karena kan bisa. Lalu dipaksa oleh nang kuitan umpamanya hidupi hanakai gagawayan kalau tidak bisa. Nah, nangaran ilmu ini kan ada gagawayan. Ilmu ini adalah punya pasti. Ujar nang umah atau nang abah pakai nakai. Abah sudah nukarakan hanyarnya hidupi. Kalau bisa baik, bisa maai ulun pakai. Ayo gagawayan kalau tidak bisa ikan. Sekali dihidupi bukannya apa-apa karena di pinggir jurang. Iya, nak gugur ke sungai. Nyamankah yang didapat? Ada, malah mudarat yang didapat. Nah itu tak. Padahal apa orangnya kendaraannya hanya, dia malah memakai kada bisa. Kenapa jadi kada bisa? Dia kada belajar. Kan memakai kendaraan dia tuh nggak ada guru, nggak ada awak, kada belajar. Harus belajar. Ada gurunya yang melajari. Demikian juga dalam kehidupan kita ini, yang namanya kita ini setelah hidup di dunia ini menuju ke alam barzakh, imbah alam barzakh, alam mahsyar. Imbah alam mahsyar adalah al-jannah awinnar. Akan kehidupan kita ini berentet. Pertama kita di alam arwah, sudah. Kedua di alam rahim umat, 9 bulan 9 hari. Sudah juga, kan ingat kita di mana? Apa kita di dalam parut umat baik, kan ingat lagi kan? Imbah itu dicipta Allah Ta'ala, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala kita ke alam dunia. Nah ini sampai ke alam dunia. Imbah alam dunia ini hanya alam kubur, kayak alam barzakh. Imbah alam barzakh kayaknya hanya alam pada mahsyar dibangkitkan. Ujian malaikat siapa? Malaikat siapa namanya trompet? Malaikat Israfil ya Allah. Ada paman pentol namanya enggak ada lah. Paman pentol ada meniup. Tapi merupakan malaikat Israfil diperintah oleh Allah Ta'ala, wahai Israfil tiup. Bahwasanya manusia yang kematian ini hendak aku bangkitkan. Ditiuplah. Bangunan berataan yang dikubur. Orang yang pertama kali dibangunkan oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imbah Nabi Muhammad hanya Sayyidina Abu Bakar yang digasidin. Imbah Sayyidina Abu Bakar hanya Sayyidina Umar yang digasidin pula. Tuntung Nabi Muhammad, tuntung Sayyidina Abu Bakar, tuntung Sayyidina Umar, bangunan dari kubur hanya kuburan yang dibakti. Nang di muka makam Rasulullah, nang di muka Masjid Nabawi. Imbah tuntung habisan nang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala hanya nang di Makkah, di Mekah. Di situ ada makam Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, limbah itu hanya buhan tembela ya kira-kira aja bang lawas lagi buhan tembelanya antre dulu. Bila orang itu beriman, makanya dikubur gitu, nang kayak guringnya bubuhan pengantin di malam pertama. Pada saat bang, sudah orang ya.
Inggih bang sudah orang. Nah, jadi kada perasaan karena nikmat kubur itu ada dan azab kubur itu pun juga ada. Nah, itu. Makanya kita harus tahu ilmu tentang keselamatan kita di negeri akhirat. Ujar Nabi kan dalam hadisnya, dunia masjidatul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk negeri akhirat. Ingkana khairan fa khairun. Bila baik yang ditanam, baiklah yang diperoleh di alam kubur. Wa ingkana syarran fa syarrun. Bilanya jahat, artinya jahat di sini kada mau beribadah. Kada mau beribadah. Itu jahat ngarannya. Walaupun inya kada mencuntan ampun orang, walaupun inya kada korupsi umpamanya, walaupun inya kada menipu orang. Orang yang kadang mau beribadah lawan Allah itu ngarannya orang ahli maksiat. Maksiat itu hanya kadang nak beribadah. Apa maksiat? Kadang mau menuruti, melaksanakan, menjalankan, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Jadi syaratnya orang selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat itu harus ada ilmu agama. Nah, ini kan yang berhubungan dengan ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini diambil daripada Nabi kepada malaikat Jibril dan Allah Ta'ala. Terus Nabi menyampaikan ke sahabat, terus sampai ke kita hari ini. Cara sembahyang nang bujur nang kayak apa, cara wudu nang bujur nang kayak apa, cara kawin nang bujur nang kayak apa. Kawinnya orang beriman lawan kucing lain. Kawinnya kucing, umahnya ditutuinya. Dingsanaknya ditutuinya. Kita lihat kucing bila tengah malam apa, bila pinang menggerong tuh kucing laki itu mencari bini ngarannya nya. Gatal nya. Anak minta garuakan. Kadang kucing bini ini sepalnya begini aja juga nya kada punya hotel. Di atas atap daur, di bawah perumahan daur, kenapa? Ini kesesahangan sama kucing laki ini. Ayam minta juga, nyata-nyata kuitan seorang ditutuinya. Ayam doan. Jadi manusia ini dihidup dibimbing oleh syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih ini diambil daripada hadis-hadis Nabi, diambil daripada Al-Quran, diambil daripada ketetapan Nabi, diambil daripada bacaan-bacaan Nabi. Itu Nabi sumbernya. Makanya manusia yang paling banyak pahalanya di akhirat adalah Nabi Muhammad. Ujar Nabi, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang memberikan jalan yang baik, ilmu yang baik kepada orang lain, ini dapat juga pahalanya. Itu dapat juga pahalanya. Nah, jadi kita luangkan waktu setomat ya Allah, artinya untuk mendengar ilmu fikih. Walaupun kita sudah juga umpamanya ibarat yang sudah tahu hukumnya murajaah. Murajaah itu jermatin jabal tasbih. Sama dengan tasbih memuji Allah Ta'ala. Bila ada tahu, itu namanya adalah mencari ilmu yang manfaat. Guru sokompol dijadikan orang mulia karena ilmu agama. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari digiarehi orang, dihauli orang, disuruh kada mahauli karena situ orang berilmu, orang mulia, orang beramal, orang maasi lawan Tuhan, sehingga orang-orang makhluk lain, manusia-manusia lain mengagungkan sidin juga. Dan di Maulid Habsyi itu ada tulisannya wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillah bi ta'zim wasujud. Maka dilahirkanlah Al-Hamid, Habib Ali Habsyi di situ memakai isim fa'il Al-Hamid. Apa artinya Al-Hamid? Orang yang ketujuh memuji Tuhan. Ya Nabi. Hendak keluar rumah memuji Tuhan dulu. Hendak masuk rumah memuji Tuhan. Masuk WC memuji Tuhan. Keluar dari WC memuji Tuhan. Sebelum makan baca bismillah. Sesudah makan baca alhamdulillah. Itu Nabi. Ciri bersyukur lawan Tuhannya. Sehingga dengan demikian Nabi ketujuh memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan Nabi ini dipuji manusia berataan. Wa barazal hamid, yaitu al-mahmud kalau isim maf'ul, dijadikan orang nang terpuji.
Kenapa jadi terpuji? Gara-gara sidin ketujuh memuji Tuhan. Ibak ketujuh memuji Tuhan dijadikan Allah Ta'ala kurang dipuji orang juga. Manusia mulai lahir sampai ke mati memuji Nabi aja. Sampai di dalam kubur memuji Nabi aja. Kita berhaulan kawan maulid juga memuji Nabi ya, bersalawat Nabi. Nah itu gara-gara sidin ketujuh memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ulama-ulama kita. Contoh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ketujuh memuji Tuhan, ketujuh memuji Rasulullah, sehingga orang-orang ziarah lawan sidin itu memuji sidin. Alhamdulillah hajatku kabul, karena belajar hendak ziarah kawadah datuk, hendak ziarah kawadah datuk, kabul hajatku, sehingga dengan demikian aku berziarah ke sini, membaca yasin di sini, menghadiahkan pahala zikir dan salawat dan tahlil dan sedekah ke sini. Nah itu gara-gara sidin para kawan Tuhan. Sehingga sidin dijadikan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang sudah jadi wali Allah Ta'ala, ujar Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi wa basarul ladzi yubsiru bi wa la in sa'alani la'utiyannahu. Bila inya bepander, bujur. Bila inya meminta, kabul. Bila inya berdoa, mustajab doanya. Kenapa? Karena kuncinya ilmu. Nah, di sini kita bahas setemat masalah ilmu fikih. Babul Ghusli, nah ini masalah mandi dulu kita bahas. Jadi ini ngarannya kitab Siratul Mustaqim ila Jannatin Na'im. Jadi judulnya aja bahasa Arab, tapi isinya bahasa Indonesia Melayu. Artinya tulisannya Arab Melayu, tapi kata-katanya kata-kata Indonesia. Itu yang rancak dipakai itu mulai zaman Datuk Kelampaian kan bahaya. Sehingga orang nama pakai Arab Melayu ini termasuk negara Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Indonesia. Jadi Asia Tenggara ini memakai ilmunya itu pakai Arab Melayu. Arab Melayu. Arab Melayu ini amun bubuhan Hadramaut membaca kan bisa. Nah kayak di Arab tuh ada bingung orang Habibnya ini apa aja. Selamat datang. Ya Allah tulisannya Arab Melayu. Hurufnya Quran, cuma bahasanya lain kan paham hubungannya. Karena Arab Melayu, artinya Arab Melayu, tulisannya aja Arab, cuma bahasa kita. Nah di sini kita bahas masalah babul ghusli, nah bab masalah mandi. Jadi orang beriman, orang Islam itu mandi pun diatur Tuhan sudah. Karena kayak mandi itik tuh ada, itik mandi juga, ya lah, itik mandi juga. Copoy itiknya ini, mbaknya udah ada. Mandinya orang beriman kadang kayak mandinya itik diatur oleh Allah Ta'ala karena dengan adanya ilmu. Nah, babul ghusli, mandi artinya bab masalah mandi. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas lam yanjus akhrajul arba'ah. Artinya air yang suci adalah air yang mencapai 2 kulah. 2 kulah. Mandi sumur Pak, boleh 2 kulah. Amun sungai Pak, tambahnya. Makanya di sungai di situ kan orang daerah di sungai, orang Bakami di sungai, orang membuang sampah di sungai. Cuma kenapa boleh wudu di situ? Karena lebih daripada 2 kulah dan airnya itu kada berubah. Sehingga boleh mandi di situ, wudu di situ. Bahkan di situ sarabanya. Daerah di situ, Bakami di situ, mandi banyu di situ, minum banyu di situ. Tetapi sarapannya terputar. Nah, jadi ini masalah pembahasan mandi. Jadi apabila banyu itu 2 kulah paling sedikitnya itu kada membawa najis. Selagi kada berubah, di kolam itu nah, selagi kada berubah. Bak mandi misalnya 2 kulah. 2 kulah itu ukurannya sama dengan kurang lebihnya ini sahasta, ini itu sekilan kurang segi 4. Nah, berapa? Ya kurang lebih sahasta, ini sahasta orang aja lah. Ambil sekilan kurang segi 4. Nah, itu tak kurang lebihnya. Artinya amun sederom itu 2 kulah lebih, amun sederom. Amun dikucau bodoh boleh. Nah, lebih 2 kulah. Amun ember bang boleh lah, nah jangan, karena kalau 2 kulah.
Aman hendak ember tuh begayung mencibuk, niat untuk mencibuk. Nah, boleh. Nah, kayak banyu aqua nih, boleh kita bodoh. Nah, sikong ano kan boleh. Banyu aqua. Banyu teh bang, jangan. Di orang sambal kayaknya mau kan. Kopi bang tambahnya dihiram, awak sudah hiram dahulu ya enggak. Banyu kopi pula. Nah, jadi kadang ada boleh mutlak karannya. Walil baihaqi al-ma'u tahur illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu bihi. Artinya air suci adalah air yang tidak berubah baunya. Nah, baunya artinya banyu itu kan ada bau. Bau masam kada, bau membau tanah tuh aja. Artinya ada bau nang apa-apa tuh. Rasanya kada berasa awal, warnanya amun karuh haruhai warnanya kan, amun bersih dengan kejatuhan najis padanya. Apabila ada najis di situ artinya ada berubah. Nah, jadi ini ada 5 bahagian mandi kita tuh. Ada nangarannya mandi wajib, karena kan tidak paham ini mandi wajib. Jadi anak korun bisa dikatakan anu bah nah mandi wajib gitu aja. Belum nyawa belum sampai lagi umurnya. Alus masih hanya umur berapa? 7 tahun belum dapat mandi wajib. Nah, apa ini orang dia takon guru di sekolahan tadi jangan digesahan mandi wajib. Jadi gurunya kalau pintar orang kalarakan malah digesahan mandi wajib. Nah, digesahan mandi wajib ini orang sudah umur 14 tahun kah atau 15 tahun kah. Ini kan anak-anak mengajar bisa masih bergesah mandi wajib gurunya. Artinya mandi wajibnya ini bila kada mandi berdosa. Nah, itu artinya. Artinya mandi wajibnya ini kada kawa di bawah sembahyang berdosa. Orang junub tuh nalah langsung sembahyang, langsung bodoh. Tahu aja seorang berkumpul lagi bini umpamanya mandi wajib belum ada akbar, ada sebesar langsung aja bodoh, tiba bodoh langsung aja sembahyang. Nah, itu sembahyang yang berdosa. Nah, boleh. Makanya wajib hukumnya mandi diangkat lewat mandi ini itu. Mandi wajib. Ada juga namanya mandi itu sunnah. Contoh kita hendak pulang ke masjid, nah itu mandi sunnah. Apabila terjadinya hari Jumat aja khusus bagi orang yang hendak sembahyang Jumat. Bagi orang yang hendak sembahyang Jumat, maka ini hadir ke masjid, niat mandi sunnah hari Jumat untuk hadir sembahyang Jumat. Ini ngarannya mandi sunat nang saban minggu. Ada juga kan mandi sunat gitu nang saban tahun. Mandi Idul Fitri, mandi Idul Adha. Nah itu. Anak pulang ke masjid sembahyang hari raya, sembahyang mandi itu kalau bak ambang boleh. Ada bak ambang juga boleh. Karena sabun itu sudah menempati kedudukannya minyak harum. Lain minyak kan cuma pengharum itu kan. Ada kita di kampung aja, ada juga kampung cari kampung jangan umak. Kenapa mak? Biasa nanti hari raya esok ada kembang kenanga di situ ada kembang melati, ada nang kudak kan juga, ada nang apa kan? Biasa nang harumnya tak boleh. Tapi bila ada cukup pakai sabun, cukup pakai sampo. Yang penting niatnya itu mandi, gasan hadir, gasan hari raya dan untuk sembahyang sunat hari raya baik Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, jadi kita sayang ada mandi karena setahun sekali kan. Karena bila mandi itu dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah karena. Jadi bila mandinya kita sunat hari raya itu dapat pahala. Hari Jumat mandi untuk hadir sembahyang Jumat itu niatkan itu apa niat mandi sunat hari Jumat untuk hadir Jumat karena Allah taala. Oh ya lagi ada dapat pahala mandinya. Tapi amun mandinya kada berniat apa-apa itu artinya mandi mubah. Berpahala ada, berdosa ada, karena ada niat. Mandi mubah ini kawan diulang sekiranya dapat pahala. Nah, hari Jumat ada, ya kan? Hari Raya Idul Fitri ada, hari Raya Idul Adha ada juga. Hari biasa, hari Kamis misalnya, atau hari Minggu misalnya, ada hubungan apa-apa kan? Mandinya itu hukumnya mubah. Nah, kayak apa sekiranya mandi mubah ini kalau menjadi pahala di sisi Allah Ta'ala, kita nyatakan secara umum aku mandi untuk melaksanakan
perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya bahwasanya innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Nah, menggawinang di sini bintangnya nih. Asalnya mubah karena diniatakan mengikuti sunnah Nabi jadi dapat pahala. Pahalanya itu diniat mengikuti nabinya itu nah. Karena Nabi mandi juga hari-hari, jadi niat mandi sunnah. Nah, sehingga mubah menjadi mandi menjadi dapat pahala. Niat tiba bin Nabi. Tapi kalau nggak ada niat apa-apa, coba jadi sungai ya Allah. Dicampur lah buahnya mandi sungai. Dicampur lah larut, karena nggak bisa bokonyong ya Allah. Jadi bisa bokonyong itu penting juga karena anak-anak. Bisa lah bokonyong. Nah, alhamdulillah. Lapar ya Pak? Ada makanan kita biasanya sobat lagi. Anak goreng ya Bapak, goreng aja. Paling subuh kayaknya tutungnya. Nah, jadi pembaca sampai yang menakai di luarnya, nah ya Allah, terbuka udaranya terbuka. Namun di dalam rumah, memang tercium bau acan ya juga, tercium bau iwak ya juga, tercium bau minyak harum ya juga, tercium nang awaknya masam ya juga. Pokoknya vitaminnya di satu kebanyakan. Namun kebanyakan vitamin melebihi dosis kalau tidak pingsan. Nah, itu oksigennya orang. Hidup di luarnya oksigennya bagus oksigennya. Oksigennya bagus. Jadi ini malam pertama ngarannya ibarat orang kawin tuh memacah bujang, bujang. Namanya sudah kawin tuh tahu memacah bujang namanya apa? Pakakarasan ya tuh ada kawin. Apalagi bela lamahan. Pakakarasan tuh ngalih benar. Apalagi bela lamahan ada kawin. Nah, ini masalah mandi. Ini kawin handap. Mandi wajib kalau tahu. Mandi wajib kalau paham. Mandi wajib itu ya. Nah kayak itik aja hidup banteng. Nah kayak ayam aja hidup. Nah kayak kucing aja hidup. Tidak ada bedanya. Padahal manusia ini ujar Allah walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak keturunan Adam yaitu manusia ini itu dengan ilmu agama. Sehingga dengan ilmu agama itu ia bisa melaksanakan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah melaksanakan bimbingan Allah dan Rasulnya, mati nyaman, hidup pun nyaman, kedua-duanya nyaman. Makanya ulama itu nyaman hidupnya. Kenapa? Karena sudah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi kita nang kada jadi ulama ini, kita kada jadi ulama yang orang biasa aja. Kita turuti seapa kawannya kita, seapa kawannya. Jangan perai lalu. Ada kawan kita jadi tuan guru, jadi mendengarkan ilmu agama barang menjadi nabi. Pun aliman, kita menjadi orang alimnya. Angkat ada kawan bang, jadi orang alim, tukang dengarkan ilmu barang, dengarkan ilmu, apa yang disampaikan dengarkan. Amunnya ingat gawe, amunnya kawa gawe, amunnya kata kawa bang, pabila kawa. Nah itu pabila kawa, iya kan. Jadi guru sekumpul tuh bahari pernah memberi kami itu ijazah tarikat samaniyah, karena kita termasuk orang nahadir haul seseman waktu sini hidup itu. Wajah guru sekumpul bahwasanya aku ini mendapat izin langsung daripada Rasulullah SAW untuk mengijazahkan tarikat seseman ini. Hari ini haul Tuan Syed Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badani, aku ijazahkan tarikatnya, bacaannya ini di sini. Nah, amun sudah diijazahkan, pabilakah ada wah ini kan mengamalkan kainat saapa kawa amun kira kawa saban hari saapa kawa wah ini kata kawa mengamalkan pabila kawanya kainat amalkan umpama kata kawa hari-hari saapa kawanya. Nah itu sama kita menuntut ilmu juga, kita hadir majelis ilmu saapa kawa kita, cuma niat selagi itu batasan fardu ain kita maksimal melaksanakannya. Kayak sembahyang toh 5 yang wajib, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Nah, seorang subuh nih, nang berat dan aja. Namun seorang ini ketujuh sembahyang Maghrib aja bang, dia aman di sana waya aja juga. Nah, jangan dah, ya, jangan. Karena itu kewajiban kita. Jadi bila nang wajib itu kadang mau ditawar-tawar lagi sudah.
Misalnya kita bahari kok menawar ya Allah. Nah, sisa umur kita ini jangan ditawar lagi, jauhi hati. Bila kada tahu bacanya, betapa non guru. Non guru. Siapa ada guru di sini? Yang pondokan, guru aboy ya. Serah aja, bisa aja dia. Siapa yang bisa? Ibaratnya lon anak bisa, udah belajar anak. Kemanakan bisa, kemanakan. Jadi yang ketiga adalah mandi mubah ngarannya. Nah keempat ngarannya mandi makruh. Mandi makruh itu memakai banyu nang kena terik matahari yang panas tuh. Nah. Banyu itu misalnya adanya di drum ya Allah. Kita hendak banyu itu di sini kena terik matahari panas. Nah bila kita pakai awak kita tuh kepanasan. Itu hukumnya makruh. Bila sempat memudorotakan ya banyak menggurak dipakai pintar lalu hidup yang dingin mah ya di rumah kita penjarakan banyak nakai menggurak banyak dikubuyakan pada loyo. Nah itu haram hukumnya. Jadi mandinya itu haram karena memudorotakan badan sendiri. Ujar Nabi dalam hadisnya la darara wa la dirara. Ada boleh memudaratkan orang lain dan diri sendiri itu ada boleh. Nah kelima mandi haram. Kenapa jadi mandi haram? Karena mencuntan baju orang. Baju PDAM kamu nggak bocor boleh pakai. Pikir-pikir aja itu ya Allah. Boleh dia katakan. Nah, jadi tahu aja baju orang. Misalnya di sini ada baju bandakan. Baju bandakan lain ampun kita nih. Memang baju ini ampun Allah Taala asalnya waktu di sungai. Karena kita ambil kita hendak diambil ampun kita sudah sama cipok. Ada orang mengambil hendak mandi kersing padahan dan niatnya itu memang kada hendak berpadah. Maka itu haram mandinya itu. Gara-gara bajunya itu banyak don kanan. Ini pembuka aja. Ini kita lanjutkan insyaallah. Insyaallah. Jadi pengajian yang dulu insyaallah bawa aja kakawanan ya keluarga kawan bawa aja cuma sekali ya sudah jangan kawan kita lawasnya kita mau lihat ringkas saja juga pengajian ya sedang aja ringkas kada lawas kada sedang aja tak khairul umur awsatuha paling baiknya itu yang sedang-sedang saja alawasan benar jangan kesempatan benar jangan juga nah jadi kaina dudi bilanya mentol sumsumnya datang ya kalau ambil itu teman ada kawan anak umpat bebas saja ini umum aja ini ada datang anak bupati kan datang aja boleh aja anak camat kan boleh aja anak pembakar kan boleh aja anak RT kan boleh aja boleh umum ya Allah umum tuh ada khusus bagian dinian umum mana ada pacar boy jangan mari yo boleh ada kita kasih itu ya pengajian boleh aja berdengar ya Allah berdengar nah itu aja mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita dimudahkan urus kita amin amin ya rabbal alamin afdhalul dzikri ya Allah